Selamat datang di Sekolah Penggerak Angkatan 3 TK Negeri Pembina Dulupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Laima, guru di TK Negeri Pembina Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam asesmen pembelajaran yang saya beri judul Asesmen Awal Lanjutan melalui kolaborasi orang tua murid, pahami anak ke rumah, atau singkatannya adalah ASAL Kompak. Asesmen awal lanjutan ini saya lakukan dengan metode kunjungan ke rumah anak di luar jam sekolah. Kolaborasi dengan orang tua murid sangat penting bagi saya untuk mengetahui lebih detail bagaimana perkembangan dan keseharian anak di rumah, kondisi lingkungan, serta mengidentifikasi kebutuhan khusus anak yang mungkin tidak terdeteksi pada saat asesmen awal di sekolah. Berikut beberapa masalah yang menjadi alasan saya melakukan asesmen awal lanjutan ke rumah anak. 1. Anak menunjukkan perilaku yang mengganggu seperti agresivitas, penarikan diri, kesulitan mengelola emosi, serta orang tua yang memberikan informasi bahwa perilaku anak di sekolah tidak sama dengan perilakunya di rumah. 2. Anak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 3. Anak kesulitan berinteraksi dengan teman-teman sebaya di sekolah. Mengapa praktik baik ini penting untuk dilakukan? Karena pertama, asesmen lanjutan ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan minat anak sehingga potensi mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Kedua, orang tua akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan anak mereka, serta orang tua dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Ketiga, guru dapat menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap anak, serta guru dan orang tua dapat berkolaborasi untuk memberikan dukungan yang komprehensif terhadap perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah. Peran dan tanggung jawab saya dalam melakukan asesmen awal lanjutan ini: pertama, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis hasil asesmen serta pengambilan keputusan. Kedua, mendokumentasikan semua hasil asesmen serta menyusun laporan hasil asesmen yang akan diinformasikan kepada orang tua murid. Tiga, harus konsisten dalam menerapkan prosedur asesmen dan melakukan asesmen secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Meskipun pelaksanaan asesmen awal lanjutan ini memiliki banyak manfaat, namun tidak lepas dari berbagai tantangan. Berikut tantangan yang saya temui dalam pelaksanaan asesmen awal lanjutan melalui kunjungan ke rumah anak. Pertama, jarak. Jarak antara rumah anak dan guru menjadi salah satu kendala, terutama jika banyak murid yang akan dikunjungi. Yang kedua adalah waktu. Waktu pelaksanaan kunjungan ke rumah anak harus menyesuaikan waktu orang tua dan waktu guru. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya asesmen awal lanjutan ini dan apa dampak yang akan dihasilkan. Yang keempat adalah perizinan. Asesmen awal lanjutan ini harus mendapatkan izin dari pihak sekolah dan juga persetujuan dari orang tua. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah membuat jadwal kunjungan yang terstruktur dan efisien dengan mempertimbangkan jarak antara rumah anak. Jadwalkan kunjungan dengan orang tua terlebih dahulu untuk memastikan mereka siap dan dapat meluangkan waktu. Menjelaskan kepada orang tua pentingnya asesmen dan manfaatnya bagi anak, dan melibatkan orang tua sejak awal dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Terakhir, mendiskusikan rencana asesmen awal lanjutan dalam kunjungan ke rumah anak bersama kepala sekolah untuk mendapatkan izin dan dukungan dari sekolah. Pelaksanaan asesmen awal lanjutan ini melalui kunjungan ke rumah anak saya lakukan di luar jam sekolah. Setelah pulang sekolah, saya harus kembali ke rumah untuk mengganti pakaian dan melanjutkan dengan mengunjungi rumah anak satu persatu sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh orang tua. Saya sebagai pelaksana utama dalam melakukan asesmen awal ke rumah anak, mengumpulkan data terkait perkembangan anak,
lingkungan belajar di rumah, dan interaksi anak dengan keluarga, serta menganalisis data yang diperoleh untuk memahami lebih dalam tentang kebutuhan belajar anak dan membuat keputusan terkait program pembelajaran yang sesuai untuk anak berdasarkan hasil asesmen lanjutan ini. Orang tua memberikan informasi penting tentang perkembangan anak di rumah, kebiasaan sehari-hari, dan kesulitan yang dihadapi, berperan aktif dalam proses asesmen dengan menjawab pertanyaan dari guru dan memberikan observasi mengenai perilaku anak, serta sebagai penerima informasi mengenai hasil asesmen dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guru. Kegiatan Fitri sebelum tidur, menghafal surat-surat pendek di rumah seperti menyanyi atau menggambar atau bermain. Menyanyi biasa mau cerita. Iya. Bangun pagi dia langsung minum air, baru Setelah pulang sekolah mau baganti, tapi masih saya bekas baganti. Kebiasaan. Laku abang yang membuat mama abang khawatir. Jauh ini belum ada. Malam masih ada yang jalan bermain sepeda, masih mau lari. Iya. Dia ada jaga menyanyi. Emangnya itu yang dibawa jamu itu ya. Gampang dia ada Ekornya warna apa? warna oranye. Di sekolah, oke, ini TV ya. Pintu, oke. Ini kursi ya. Ini sepeda, yang ini motor, yang ini apa? Pintu, yang ini Kura-kura. Kalau ini ikan. yang ini kuning ya. Oke, hebat. Oh iya, ini oke. Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan asesmen awal lanjutan adalah guru dapat mengidentifikasi kemampuan yang sudah dikuasai anak dengan baik dan area apa yang masih perlu dikembangkan, menemukan bakat atau minat khusus yang dimiliki anak, memilih metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik untuk mengaktifkan semua aspek perkembangan anak. Guru dan orang tua dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memastikan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Dulupi mendukung penuh atas asesmen lanjutan yang telah dilakukan oleh guru saya kelas A, yaitu Ibu Yuliana Laima. Pesan saya kepada guru tetap melanjutkan asesmen ini sebagaimana yang telah dilakukan, dan untuk teman-teman guru yang lain bisa kolaborasi dengan Ibu Yuliana yang telah melakukan asesmen lanjutan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasida Patamani. Saya orang tua dari Akbar. Saya berterima kasih kepada Ibu Yuliana dan saya merasa sangat senang dengan adanya asesmen awal lanjutan melalui kunjungan rumah yang dilakukan oleh Ibu Yuliana. Saya banyak mendapatkan informasi, pengetahuan tentang perkembangan anak serta cara mendukung pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat pendidik PAUD dalam melakukan asesmen pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid dalam implementasi kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.